proyek kemiskinan itu diciptakan, bukan alami. Itu diungkap oleh Prof. John Perkin dalam bukunya An Economic Hitman. Indonesia ternyata menjadi pilot project kemiskinan. Jadi kemiskinan itu diciptakan di Indonesia. Bahkan Faisal Basri, Dr. Faisal Basri, dosen ilmu politik Universitas Indonesia, has melakukan riset. Ternyata angka kemiskinan di Indonesia itu sudah tahun 2000 itu sudah 52%. Tahun 2000 saja angka kemiskinan sudah 52%. Bahkan Bank Dunia memasukkan Indonesia masuk kategori 100 negara termiskin tingkat dunia. Artinya apa? Indonesia sumber daya alamnya luar biasa, tapi semua sumber daya alam itu sudah dikuasai oleh asing dan asing. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena ini adalah merupakan proyek untuk 2025. Mereka akan melakukan pemurtatan besar-besaran untuk Indonesia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kalau dulu sasaran utama Indonesia, nah untuk 2025 itu dalam lingkup global Indonesia dan Pakistan. Ini yang harus kita ketahui bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang teolog, Larry Kefauver. Dia menceritakan tentang kisah Peter Yangren bergerak dan mendobrak pertahanan jendela 10-40 derajat lintang utara. Yang dimaksud adalah pertahanan setan, roh kuasa gelap. Siapa yang dimaksud? Pertahanan setan. Siapa yang dimaksud? Umat Islam. Itu diungkap oleh Dr. Larry Kefauver dalam sebuah buku diberi judul Meraih Kemenangan di Daerah Musuh. Jadi Dr. Larry Kefauver menjelaskan bagaimana lembaga Global Harvest Force yang dipimpin oleh Peter Yangren, yang telah datang ke beberapa kota di seluruh Indonesia, tapi ketika masuk di Malang gagal. Itu rencananya di lapangan Rampal, gagal karena semua ormas-ormas Islam Semalang Raya menolak. Gagal di Malang. Jadi dia menyebar ke seluruh beberapa kota di Indonesia dengan melaksanakan festival Yesus. Dia akan mendobrak pertahanan jendela 10-40 derajat lintang utara, yaitu pertahanan setan atau roh kuasa gelap terakhir. Jadi umat Islam itu diberi julukan oleh kalangan mereka itu pertahanan setan. Jadi kita tidak hanya domba-domba yang tersesat, gitu ya, tapi naik level. Gitu ya. Jadi umat Islam di Indonesia itu tidak hanya disebut
domba-domba sesat oleh mereka, tapi naik level lagi, pertahanan setan. Satanism. Seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan di Indonesia itu telah menyebar sebuah buku judulnya Transformasi Indonesia. Transformasi Indonesia. Apa makna transformasi? Itu menurut Dr. Eri Prasojo. Jadi dia Dekan Academic Institute for Community and Development Studies. Itu disebut penghancuran sistem di luar kekristenan. Berarti kalau di luar Kristen apa? Islam. Jadi sistem Islam ini akan dihancurkan. Dari buku Transformasi Indonesia. Hanya ditulis dalam buku Transformasi Indonesia itu, gereja memiliki misi dan tanggung jawab yang lain, yaitu menghancurkan sistem dan struktur yang jahat, kuasa gelap. Jadi umat Islam ini disebut kuasa gelap, kegelapan. Kalau mereka apa? Cahaya. Kalau umat Islam disebut gelap, kegelapan. Sistem dan struktur yang berdosa tersebut harus dihancurkan tanpa menunggu pimpinan negara. Artinya apa? Gereja menghancurkan sistem Islam tanpa persetujuan pemerintah. Ini. Dan seluruh rakyatnya harus bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi umat Islam ini harus bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah tugas gereja. Ini ditulis dalam buku Transformasi Indonesia. Jadi gereja meyakini bahwa ajaran Islam itu bersumber dari kuasa kegelapan. Makanya jangan kaget. Kalangan Kristiani menyebut Islam itu adalah sumber gelap, kegelapan. Sehingga akhirnya ada kurang lebih 100 pendeta yang laki-laki pakai baju takwa, pakai sarung seperti saya, terus pakai kopiah putih, kemudian pakai kalung salib. Kemudian yang pendeta wanita itu pakai busana muslimah, kemudian pakai kalung salib. Akhirnya mereka mengadakan kegiatan di Hotel Asida Batu. Nah, dalam acara itu benar-benar rapi sekali. Ya. Akhirnya oleh panitianya di video. Setelah di video digandakan. Nah, dia tidak sadar kalau ketika dia menggandakan itu di sebuah rental miliknya pemuda muslim di Batu. Ya otomatis langsung itu jadi bahan bukti hukum. Sehingga akhirnya beberapa pemuda-pemuda Islam di Batu langsung memberikan istilahnya koordinasi dari beberapa ormas Islam, sehingga akhirnya beberapa tokoh-tokoh di Malang Raya dikumpulkan di Polresta Malang. Waktu itu Gus Wahid
Itu Allahumma yarham, sudah meninggal beliau. Kemudian Ustadz Abdullah Hadrami, itu. Kemudian saya, bertiga, gitu ya. Bertiga. Jadi Kapolresta minta kita ditugaskan untuk meredam, karena ternyata setelah video itu diputar, ya, itu pendeta 100 pendeta yang memakai busana muslim dan muslimah ini tadi. Kalau yang wanita, pendeta wanita pakai baju muslimah, itu mereka mengadakan satu adegan. Jadi ini Al-Quran diangkat. Setelah itu Al-Quran ini dijatuhkan di lantai dengan marah, dengan emosional, ya. Kemudian 100 pendeta laki-laki dan perempuan yang tadi langsung menunjuk Al-Quran ini. Setan, setan, setan. Jadi Al-Quran itu sumber kegelapan, sumber setan. Nah, akhirnya Kapolres Malang, Kapolres Malang, Kapolres Batu koordinasi, termasuk Kapolwil, langsung menangkap dari 100 pendeta yang melakukan penodaan agama ini. Itu yang bisa ditangkap hanya 41 pendeta, nggak mampu untuk menangkap 100 itu, karena pelariannya itu tidak hanya ke wilayah NTT sampai ke Papua. Jadi dari pihak kepolisian waktu itu kesulitan karena pendanaannya untuk nangkap dari 100 itu nggak mampu, hanya 41 itu saja yang ditangkap. Dikenai pasal KUHP 156A, penodaan agama, hukuman maksimal 5 tahun penjara. Akhirnya dalam persidangan sampai di pengadilan langsung semua divonis 5 tahun penjara, ya. Padahal ini 100 pendeta yang melakukan itu. Jadi ternyata apa yang ditulis dalam buku Transformasi Indonesia ini oleh kalangan gereja-gereja di Indonesia ini memunculkan tindakan penodaan agama, ya. Alhamdulillah dari beberapa tokoh-tokoh Islam Semalang Raya, baik Batu, Kabupaten maupun Kota Madia, mampu meredam emosional umat Islam. Nah, tidak sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi langsung aparat kepolisian waktu itu langsung sigap, dan dari 100 pendeta laki dan perempuan itu hanya mampu 41 yang ditangkap. Nah itu, jadi itu yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah buku yang saya maksud tadi itu. Judulnya Transformasi Indonesia. Ini buku ini menyebar di seluruh gereja-gereja di seluruh Indonesia, termasuk di Malang. Dalam buku Transformasi Indonesia ini mereka gereja mengklaim telah memurtadkan umat Islam seluruh Indonesia itu sejumlah 7 juta orang. Sampai tahun 2000, bukan 2020, tapi sampai tahun 2000. Gereja-gereja di seluruh Indonesia berhasil memurtadkan umat Islam seluruh Indonesia itu didata kurang lebih 7 juta orang. Ini percaya enggak ini? Kira-kira jamaah percaya enggak ini? Percaya?
Ya, percaya. Ya. Coba kita lihat realitas di lapangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata sampai tahun 2000 data statistik dari Badan Statistik di Indonesia, ternyata terjadi pengurangan umat Islam secara kuantitas 21%. Berarti klaim dari buku Transformasi Indonesia sampai tahun 2000 mereka berhasil memurtadkan sebesar 7 juta umat Islam, itu hak, benar. Ini data statistik di lapangan. Umat Islam tahun 90-an itu masih 93%. Pasca merdeka 95%. Tahun 90 turun 7%. Yang tersisa 93%. Data statistik tahun 2000 turun drastis 79%. 21%. Jumlahnya 79%. Jadi umat Islam di Indonesia sekarang, data statistik tahun 2000 tinggal 79%. Pertanyaan kita, bagaimana 50 tahun ke depan? Bagaimana 100 tahun ke depan? Apalagi yang beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, proyek kemiskinan itu diciptakan, bukan alami. Itu diungkap oleh Prof. John Perkin dalam bukunya An Economic Hitman. Indonesia ternyata menjadi pilot project kemiskinan. Jadi kemiskinan itu diciptakan di Indonesia. Bahkan Faisal Basri, Dr. Faisal Basri, dosen ilmu politik Universitas Indonesia, has melakukan riset. Ternyata angka kemiskinan di Indonesia itu sudah tahun 2000 itu sudah 52%. Ini. Tahun 2000 saja angka kemiskinan sudah 52%. Bahkan Bank Dunia memasukkan Indonesia masuk kategori 100 negara termiskin tingkat dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan lihat terus akhirnya Indonesia kenapa dimasukkan 100 negara termiskin. Bukan karena rakyatnya tidak punya rumah atau rakyatnya istilahnya babung kabeh, itu enggak. Artinya apa? Indonesia sumber daya alamnya luar biasa, tapi semua sumber daya alam itu sudah dikuasai oleh asing dan asing. Dengan seperti itu juga Indonesia dijebak oleh debt, apa yang namanya itu? Bukan debt collector, apa jebakan hutang gitu ya. Sekarang Indonesia, hutang Indonesia 7.734 triliun. Makanya ini yang kenapa Indonesia masuk 100 negara termiskin tingkat dunia. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena ini adalah merupakan proyek untuk 2025 mereka akan melakukan pemurtatan besar-besaran untuk Indonesia. Jadi Zionisme Yahudi dan Kristenisasi internasional sengaja menciptakan proyek kemiskinan itu, tujuannya adalah dalam rangka 2025 akan terjadi pemurtatan besar-besaran. Karena itu tadi proyek pemiskinan. Ini tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Akhirnya kita bertanya, apakah cukup kita hanya membangun ekonomi, pendidikan umat tanpa kita mau tahu adanya kekuatan yang ingin menggerogoti apa yang telah kita bangun? Apakah hanya berprinsip membangun dan damai, kemudian tidak terlalu peduli kepada yang merusak lebih banyak dan kuat daripada yang membangun umat, tidak terlalu peduli kepada kekuatan penghancur lainnya? Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Malang ini sebagai basis pusat kristenisasi Asia Tenggara. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Malang sekarang naik levelnya, tidak hanya barometer Asia Tenggara, tapi sekarang Malang sudah masuk level Asia Pasifik. Jadi barometer kristenisasi internasional itu Malang. Kenapa saya berani menyampaikan seperti itu? Karena Paus Benedictus XVI itu mengangkat mantan kepala sekolah SMA Dempo. Mana ini Pak? Jalan nama itu? Wilis ya? Ya Wilis ya, itu. Ya itu. Pokok yang jualan SS itu ya kan? Ya itu. Jadi itu yang dijadikan tangan kanan Paus Benedictus XVI untuk wilayah Asia Pasifik. Pertanyaan kita waktu itu masuk di radar Malang. Saya artinya saya dokumentasikan itu. Pertanyaan kita, kenapa Paus Benedictus XVI waktu itu tidak mengangkat Filipina, tokoh di Filipina? Karena Filipina itu mayoritas Katolik. Kenapa Paus Benedictus lebih memberikan kepada Malang, yaitu mantan kepala sekolah Dempo? Berarti Malang ini sudah naik level barometer kristenisasi Asia Pasifik. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat di lapangan banyak rumah sakit yang dijadikan ini panti nirmala. Tidak cukup hanya sekedar rumah sakit, tapi juga dijadikan sebagai ujung tombak kristenisasi. Ini mayoritas yang di sekolah perawat ini mayoritas adalah muslimah dari Malang Selatan dan Blitar Selatan. Di depan rumah sakit RKZ. RKZ. Ya. Mereka ini muslimah itu diperbolehkan sholat, tapi tiap hari dia akan mendengarkan lagu-lagu gereja. Akhirnya, nah ini seminari Alkitab Asia Tenggara Kasin. Di dalamnya itu, ya Allah, mereka sudah punya peta dakwah, nama, ustadz, alamat, semua Malang Raya mereka tahu, gitu. Sampai kaset Jainuddin MZ lengkap, gitu ya. Jadi ini gereja katedral. Ini di depan gereja katedral. Apa yang terjadi di Malang, hitungan detik itu sudah langsung connect ke ini Jalan Ijen. Apa yang terjadi di Malang dalam hitungan detik itu sudah langsung connect ke Vatikan Roma.
Ini Koryesu. Di depan Koryesu ada panti asuhan Bunda Teresia. Saya pernah masuk dan mengambil anak-anak muslim yang diambil dari orang tuanya, terutama kawasan Malang Selatan dan Blitar Selatan, di depan Koryesu. Ini anak-anak muslim yang masih kecil-kecil, diambil dari orang tuanya hanya dengan menukar fulus. Ini yang terjadi. Tapi alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nah ini ada sekolah teologi yang ada di Jalan Semeru, di depan Stadion Gajayana. Di sini ada namanya Dr. Bambang Nurseno. Ya. Dia ini World Vision, WVII, ini di Jalan Bromo, pojok. Ya. Nah, dia ini adalah satu lembaga yang menerima bantuan dana-dana dari luar negeri. Ini Panti Asuhan Yatim Indonesia di Ororombo Batu. Mayoritas anak-anak muslim yang dimasukkan ke Panti Asuhan Yatim Indonesia ini. Bahkan di sini ada rumah sakit baptis di Batu itu. Itu juga dijadikan sebagai ujung tombak kristenisasi. Dia melakukan jemput bola. Nah, kalau kita kan rata-rata kadang-kadang rumah sakit kita itu diam. Kalau jangan enggak. Mereka menggerakkan ambulan-ambulan ini masuk keliling desa-desa untuk jemput bola. Siapa yang sakit akan diangkut dan akan difasilitasi. Ini yang sering terjadi di lapangan. Nah, ini. Kemudian Yayasan Pekabaran Injil di depan Hotel Orchid. Nah, ini ternyata di belakangnya ada Jenderal L.B. Murdani. Dan Yayasan Pekabaran Injil ini berhasil membebaskan areal kurang lebih 5 hektar di depan Pusdik Arhanud. Ini ada seminari Alkitab di Mbeji. Di sana ada Dr. Bambang Nurseno. Dia mempelajari bahasa Arab itu di Mesir. Dan akhirnya di seminari di Mbeji ini dia menulis Injil berbahasa Arab. Injil berbahasa Arab. Sehingga akhirnya diadakanlah musabaqah tilawatil Injil. Kalau kita musabaqah tilawatil Quran, mereka pakai musabaqah tilawatil Injil. Jadi rumahnya Dr. Bambang Nurseno ini kadang sering berubah-ubah. Kadang di Araya, kadang di ini. Pernah satu saat ada yang masuk ke dalam, itu semua kaligrafi Arab. Bukan Al-Quran itu, Pak. Bukan Al-Quran yang kaligrafinya bukan, itu diambil dari Injil di bahasa Arab kan. Karena Dr. Bambang Nurseno ini dia mempelajari bahasa Arab itu di Mesir. Ya. Sehingga akhirnya dia melakukan kaderisasi. Pemuda-pemuda gereja, pemudi-pemudi gereja dilatih berbahasa Arab. Akhirnya dia munculkan sholat 7 waktu. Kalau kita 5 waktu. Sama. Dan mereka pakai busana muslimah. Sementara yang laki-laki pakai pakaian muslim. Bahkan mereka dilatih untuk menciptakan klub-klub hadrah. Hadrah itu ya, rebana itu. Sehingga akhirnya setelah kaderisasi ini berhasil, ya sekitar tahun 80-an, 85, 86, itu di kawasan Donomulyo, itu yang memimpin jamaah tahlil itu pastor. Yang memimpin jamaah tahlil yang di kawasan Donomulyo itu pastor.
Ini. Kenapa? Mereka sudah dilatih berbahasa Arab, berbahasa ini, luar biasa ini. Tapi akhirnya alhamdulillah kita mencoba melakukan terbalik. Sehingga waktu itu sekitar tahun 88-89 itu di kawasan Donomulyo, pastor hanya cukup membawa Rp25.000, itu bisa membeli akidahnya umat Islam di sana. Dengan membawa Rp25.000 itu bisa merubah dari Muslim ke Katolik. Sehingga akhirnya tahun 88-89 terjadi pemurtadan besar-besaran di kawasan Kalipare, Donomulyo sampai ke selatan. Tapi alhamdulillah kita mencoba melakukan pendekatan persuasif. Kita gerakkan mahasiswa-mahasiswi masuk ke ladang-ladang. Kita dekati penduduk dengan persuasif. Alhamdulillah akhirnya terjadi syahadat massal, kurang lebih 500 keluarga syahadat massal. Jadi dari Muslim masuk Katolik, dari Katolik masuk Islam lagi. Alhamdulillah waktu itu ada muhsinin dari Saudi mendengar gerakan kita yang ada di kawasan Malang Sekatan sampai tahun 90-an waktu itu. Alhamdulillah akhirnya dari muhsinin Saudi ini tadi memberikan dana untuk proyek sosial, yaitu pembelian sembako. Jadi satu kakak, satu keluarga itu dapat sembako senilai Rp250.000. Itu tahun 90-an itu nilai uang masih tinggi ya, ya kan? 250.000 itu udah mewah itu, saudara. Alhamdulillah akhirnya kita adakan sembako, pengobatan gratis itu. Alhamdulillah. Dan yang cukup mengagetkan kita, ternyata di backup oleh 4 menteri gitu. Waktu itu sekitar tahun 89 di backup oleh 4 menteri, yaitu yang pertama J.B. Sumarlin, Radius Prawiro, Adrianus Moy, Kosmos Batubara. Sampai akhirnya proyek besar yang ada di Donomulyo itu, di Purworejo itu yang meresmikan Pak Sudomo, Pangkop Kamtib. Waktu itu masih belum Muslim, gitu ya. masih Kristiani, karena dia Pak Sudomo ikut istrinya. Tapi alhamdulillah beliau terus nikah dengan seorang Muslim. Kan keluarganya Pak Domo itu kan Jalan Arjuno itu, depannya Masjid Khotijah, itu keluarganya Pak Domo, Pak. Alhamdulillah masuk Islam, ya kan? Pak Domo masuk Islam, langsung bangun Masjid Khotijah. Tapi qadarullah tiba-tiba ba'da subuh jatuh itu anunya, kubahnya jatuh. Alhamdulillah tidak ada orang, sehingga tidak ada korban. akhirnya beberapa jamaah berkomentar, iki apa duit itu kok SDSB. Kan waktu itu kan perjudian itu kan, ya kan, di Indonesia semarak waktu Orde Baru gitu. Akhirnya Pak Domo bantu lagi untuk merenovasi kubah itu. Alhamdulillah sampai sekarang bertahan itu, ya kan, Masjid Khotijah itu Pak Domo itu. Di sana kan Khotijah itu Pak Domo. Itu. Alhamdulillah sampai meninggal Pak Domo Muslim. Berarti insya Allah husnul khotimah. Itu. Jadi itulah yang Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya kita membuat satu peta dakwah. Ternyata Malang Raya ini dihadapkan oleh 2 proyek strategis yang disebut dengan proyek segitiga emas. Kalau pintu utara itu Batu, Lawang, dan Karangploso. Pintu selatan Peniwen, Suwaru, dan Sitiarjo. Jadi proyek ini hampir mirip dengan gerakan kristenisasi wilayah Afrika Barat yang dimotori oleh penginjil-penginjil dari Inggris. Hampir sama. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Alhamdulillah. Waktu itu langsung kita koordinasi dengan Pangdam 5 Brawijaya. Kita koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Waktu itu Bapak Kiai Misbah. Alhamdulillah. Kita bersyukur tahun 93 dan tahun 2000 alhamdulillah berhasil mematahkan proyek segitiga emas ini. Tahun 93 itu kita melakukan satu gebrakan, ya kan? Dan alhamdulillah waktu itu dibantu oleh Pangdam 5 Brawijaya. Waktu itu ketika kami koordinasi dengan Pangdam 5 Brawijaya, Pak Mayor Jenderal Haris Sudarno, kami diminta untuk langsung koordinasi dengan Waas Intel Kodam 5 Brawijaya, yaitu Bapak Kolonel Perang Hadi. Sehingga koordinasi dengan Korem yang di Jalan Bromo, dengan Kodim, dan alhamdulillah wujudlah kita berhasil memotong proyek segitiga emas yang ada di pintu selatan, yaitu Peniwen. Kenapa? Pusat teologi dan pusat strategi pintu selatan itu ada di Peniwen. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah nembus, kita berhasil di Peniwen, kita berhasil lagi masuk ke Sitiharjo. Kalau Suwaru sudah dari dulu umat Islam yang ada di Gondang Legi, Pagelaran, alhamdulillah sudah mulai masuk ke dalam Suwaru. Sehingga alhamdulillah proyek-proyek besar di kawasan pintu selatan ini kita bisa mengimbangi. Dan itu benar-benar detik-detik yang sangat menegangkan. Manakala pada saat itu kita tidak disupport oleh Kodam 5 Brawijaya, habis sudah, Pak. Sejarah Muslim Peniwen itu habis sudah, tidak ada ceritanya. Karena ketika kita masuk itu tinggal satu keluarga, suami istri, dari penduduk 6.500 jiwa. Jadi 6.500 jiwa itu dulu mayoritas Muslim. Tapi begitu masuk pendeta atau pastor dari Belanda, pendeta dari Belanda dan Kanada, akhirnya berubah 99,99% Kristiani. Namanya GKJW. Markasnya di mana? Di bawah Rumah Sakit Supraun. Rumah Sakit Supraun, Sukun. Itu markasnya. Ya. Mengendalikan Peniwen, Sitiharjo, dan Suwaru. Itu markasnya di bawah Masjid As-Syifa, Rumah Sakit Supraun, Rumah Sakit Tentara Supraun. Itu di situ. Alhamdulillah kita berhasil mengamankan sejarah itu. Karena waktu itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, di Peniwen ini yang meninggal saja dimurtadkan, apalagi yang hidup. Yang meninggal, yang sudah dikubur di Taman Makam Pahlawan itu dimurtadkan. Bagaimana caranya dimurtadkan? Dipasang tiang salib. Di atas kuburannya itu dipasang tiang salib. Padahal itu namanya Said, nama Islami semua. Akhirnya alhamdulillah saya menemukan komandan ketika agresi Belanda kedua tahun 49 di Peniwen. Ada monumen di sana, tempat pesawat-pesawat Belanda membombardir kawasan Kromengan itu. Alhamdulillah saya temukan di sampingnya Bank BNI ini. Jadi Bank BNI ini ke selatan ada optik kacamata masuk gang. Saya ketemukan beliau, namanya Pak Haji Orian Maksum. Allahumma yarham. Kenapa ya itu ya? Pak Orian Maksum itu komandan Hizbullah, tentara Hizbullah, cikal bakal TNI. Ketika agresi Belanda kedua tahun 49, beliau sebagai komandan, dan itu yang gugur dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Peniwen Affair itu adalah anak buah beliau. Jadi itu adalah tentara-tentara Hizbullah yang meninggal saja dipasang salib. Akhirnya kita koordinasi dengan Bapak Bupati Malang, Pak Abdul Hamid, waktu itu dari Aceh. Waktu itu Pak Abdul Hamid dari Aceh. Terakhir Pak Abdul Hamid jadi wakil gubernur, ya kan, Jatim, Jawa Timur.
Itu langsung akhirnya Kakan Sospol langsung memerintahkan untuk mencabut yang salib itu tadi. Proyek segitiga emas pintu utara, yaitu Batu, Lawang, Karangploso, alhamdulillah berhasil kita gagalkan. Waktu itu Jenderal LB Murdani mencoba menggunakan Yayasan Pekabaran Injil Indonesia yang di depan Hotel Orchid itu untuk membebaskan lahan kurang lebih 5 hektar, itu persis di depan Pusdik Arhanud. 5 hektar itu begitu cepat sekali. Karena apa? Yang membebaskan lahan ini seorang haji muslim, ya otomatis, apalagi pembeliannya itu berlipat-lipat sehingga cepat sekali 5 hektar. Setelah itu dirubah balik nama dari haji ini tadi, yang muslim tadi, ke Yayasan Pekabaran Injil Indonesia yang di depan Hotel Orchid Batu. Kemudian perizinan itu sudah sampai masuk di meja Bupati Malang waktu itu, Bapak Haji Muhammad Said dari Palopo. Beliau pangkatnya kolonel angkatan darat. Alhamdulillah Kakan Sospol waktu itu koordinasi dengan kami. Alhamdulillah kita mencoba dengan pendekatan yang sangat hati-hati. Qadarullah, ada seorang tokoh di Arhanud, yaitu Bapak Letkol Sumarto, akhirnya mewakafkan tanah keluarganya beliau kepada kami waktu itu. Alhamdulillah dimulai dengan mengadakan pengajian Ikatan Haji Malang, Kota Malang. Ya, waktu itu di rumahnya di Jalan Cenggerayam waktu itu, di rumah anggota Ikatan Haji. Alhamdulillah terkumpul sejumlah dana, langsung digunakan untuk pembangunan pondasi masjid. Jadi kita benar-benar gerakannya itu Syria. Jadi benar-benar tidak terbuka. Karena apa? Kita menghadapi Jenderal LB Murdani. Waktu itu Pak Bupati, Pak Kolonel Muhammad Said, Ustadz, beliau jenderal, saya kolonel, tapi ini masalah akidah, saya siap pasang badan. Masya Allah, saya salut kepada Pak Haji Muhammad Said ini, Bupati Malang waktu itu. Alhamdulillah saya dapat tugas langsung. Qadarullah, setelah pondasi berdiri, nah alhamdulillah langsung Pak Bupati langsung menolak proses perizinan, berkas perizinan dari Jenderal LB Murdani. Karena apa? Ada perda, peraturan daerah, kalau setiap sekian radius sekian ratus meter sudah tidak diperbolehkan lagi dibangun tempat-tempat ibadah yang lain. Akhirnya ini jadi pijakan Pak Bupati untuk menolak permohonan Jenderal LB Murdani mau mendirikan proyek seminari terbesar se-Asia Tenggara di atas lahan 5 hektar di depan Pusdik Arhanud. Alhamdulillah gagal. Akhirnya saya ditelepon Ketua Takmir Masjid Jenderal Ahmad Yani, Pak Kolonel Purnawirawan Mahin Mufti, Ustadz, rumah saya tak jual. Dijual itu rumahnya. Akhirnya pindah ke Jalan Sarangan. Akhirnya beliau mengamanahkan ke saya, Ustadz, tak kasih 300 juta rupiah. Alhamdulillah jadilah masjid. Sehingga akhirnya gagallah proyek seminari terbesar Asia Tenggara itu. Jadi saya terus bayangkan, kalau itu jadi, Karangploso itu kan
daerah pesantren, basis muslim. Nah kalau itu jadi betul, otomatis akan terjadi pemurtadan besar-besaran di kawasan Karangploso. Alhamdulillah, itu jasa Ketua Takmir Masjid Jenderal Ahmad Yani, yaitu Bapak Kolonel Purnawirawan Mahin Mufti. Mudah-mudahan dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Sampai begitu masjid jadi, beliau telepon saya, Ustadz, saya mau nengok bangunan masjid. Akhirnya saya antarkan sampai di lokasi pembangunan masjid di bawah kubah. Beliau ngomong di hadapan saya, Ustadz, saya tadi malam bermimpi. Dari kubah itu ada sinar ke dalam. Masya Allah, ternyata itu adalah ucapan terakhir. Tidak taunya keesokan harinya beliau meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini benar-benar langka lah. Rasulullah mengabarkan, kalau ada seorang muslim, dia niat jihad dengan malnya, artinya dia sedekahkan malnya, kemudian meninggal, itu insya Allah amalannya akan terus mengalir walaupun beliau sudah berada di alam kubur, akan terus mengalir. Selang sekian bulan istrinya meninggal, makanya masjidnya itu diberi nama permintaan beliau Baitul Makmur. Makmur itu singkatan Mahin dan Muriati, istrinya itu. Nah, itu. Jadi Makmur digandeng itu, Makmur. Akhirnya kita tambahi Baitul Makmur. Nah, itu. Alhamdulillah berhasil menggagalkan proyek seminari terbesar se-Asia Tenggara. Kenapa Jenderal LB Murdani meletakkan di depan Pusdik Arhanud supaya aman, ya kan? Karena daerah militer itu. Tapi alhamdulillah gagal. Akhirnya sekarang itu tanah 5 hektar itu dijual ke developer dan akhirnya jadi perumahan gitu. Ya, dari perumahan. Malah sekarang jadi ada masjidnya sekarang gitu ya. Jadi ada masjidnya sekarang di perumahan Dedaun ini. Persis di depan Pusdik. Saya kira gitu, itu sebagai tambahan, artinya saya masih mengenang. Jadi Masjid Jenderal Ahmad Yani ini, Masya Allah, jadi punya istilahnya kenangan berhasil menggagalkan proyek besar yang dirintis oleh Jenderal LB Murdani waktu itu. Beliau sebagai Menhankam kan, nah itu saya kira. Monggo silakan, ada pertanyaan? Ya, monggo Pak Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah anak mendengarkan dari kajian, anak merasa bahwa kita perlu mengkategorisasi anak didik kita yang mulai TK, SD, yang dimana orang-orang kufar sudah melatih mereka tentang bela diri dan macam-macam. Kita menggariskan ajaran Rasulullah bahwa diusahakan ya madrasah yang muslim itu lebih menitikberatkan kepada tauhid dan akidah. Yeah. Karena dari situlah fondasi mereka itu bisa kuat. Yeah. Sementara orang-orang kafir berusaha anak kita, cucu-cucu kita dengan game, dengan permainan-permainan yang sifatnya melalaikan padahal dia sebagai seorang muslim. Yeah. Maka dampaknya ya kita lihat anak-anak kita ya kurang ajar sama orang tua dan lain-lain. Yeah. Tapi kalau maunya digerakkan melalui ustaz-ustaz, bahkan di sekolah-sekolah, pentingnya akidah dan tauhid, insya Allah akan muncul generasi-generasi. Insya Allah. Ya, ya. Jazakallah khair, Pak Zaid. Ya. Jadi saya sangat setuju sekali dari Pak Zaid tadi. Ayo lembaga-lembaga pendidikan Islam kita, pesantren kita, madrasah-madrasah kita, ayo kita tanamkan sedini mungkin akidah tauhid itu supaya menjadi pondasi anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kenapa? Tantangan ke depan itu berat.
Manakala pondasi akidah tauhid ini sudah menghunjam di dalam kalbunya, insya Allah ketika menghadapi tantangan eksternal seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Zaid, insya Allah dia akan istilahnya bertahan, ya kan? Bisa kuat menghadapi itu. Makanya ini benar itu akidah tauhid, dan terutama sekali sekarang tadi kan mengarah kepada akhlak, pendidikan adab. Pendidikan adab di samping akidah tauhid juga pendidikan akhlak, yaitu yang sering disebut dengan adab. Itu yang sekarang menjadi benar-benar menjadi pijakan lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren dan madrasah. Di samping akidah tauhid sebagai pijakan, juga adab, akhlak ini sekarang benar-benar menjadi hal yang sangat fundamental bagi pendidikan kita sekarang ini. Alhamdulillah sudah ke arah sana. Jadi kita insya Allah optimis lah. Yang lain, monggo. Ibu-ibu, ada yang lain? Cukup? Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.